Ada seseorang yang bertanya padaku, apa yang harus aku lakukan kalau masalah dalam hidupku terlalu besar? Apa yang harus aku lakukan kalau aku sudah terlalu lelah, terlalu bingung, terlalu takut, dan rasanya semua jalan keluar itu buntu? Lalu dia bilang, orang-orang bilang, Tuhan gak akan kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Tapi kenyataannya, aku udah diambang hancur. Apa aku berarti orang yang terlalu lemah? Atau ini ujian yang terlalu kejam? Aku diam, lama, karena aku tahu, kadang nasihat bijak itu terasa kejam saat kamu benar-benar sedang sekarat dalam hidupmu. Kalau kamu saat ini sedang menghadapi masalah besar, yang membuat kamu gak bisa tidur, gak bisa tenang, gak bisa makan, dan bahkan mungkin gak bisa menangis lagi karena air matamu sudah habis, aku ingin kamu tahu satu hal, perasaanmu valid. Rasa ingin menyerah itu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Kadang hidup memang benar-benar tidak masuk akal. Masalah datang bersamaan, tekanan menghimpit dari semua arah, dan kamu harus tetap senyum, seolah semuanya baik-baik saja. Kita sering dengar, Tuhan tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Tapi siapa yang tahu batas kemampuan itu di mana? Apakah kamu harus benar-benar hampir hancur dulu, baru dianggap kuat? Kenyataannya, masalah besar tidak selalu menunjukkan bahwa kamu mampu. Tapi kadang, justru karena kamu belum tahu seberapa besar kekuatan yang ada dalam dirimu. Masalah itu bukan hanya untuk diuji. Kadang dia datang untuk membuka pintu-pintu dalam dirimu yang belum pernah kamu buka. Lalu, apa yang harus kamu lakukan saat semuanya terasa terlalu besar? Pertama, tarik napas, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk berpikir keras, sampai lupa bahwa kita masih hidup. Tarik napas, rasakan, kamu belum selesai, belum. Bahkan saat kamu merasa hancur. Kedua, pisahkan masalahmu. Jangan menumpuk semuanya jadi satu. Kita sering kalah, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita menyerangnya sekaligus. Tentukan satu hal kecil yang bisa kamu hadapi hari ini. Satu langkah, bukan 10. Ketiga, berani minta tolong. Kadang, kekuatan bukan diukur dari seberapa lama kamu bisa tahan sendiri, tapi dari seberapa berani kamu berkata, aku gak kuat sendirian. Dan satu hal penting lagi, tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Ada masalah yang harus kamu peluk dulu sebelum kamu bisa menyelesaikannya. Ada luka yang harus kamu akui dulu sebelum bisa sembuh. Dan ada rasa kecewa yang harus kamu biarkan mengalir sebelum kamu siap melepaskannya. Kalau kamu sedang dalam masalah besar, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi, kamu sedang dalam proses menjadi seseorang yang lebih kuat. Tapi ingat, proses itu juga butuh kejujuran. Karena terkadang, masalahnya bukan hanya di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Mungkin selama ini, kamu terlalu sibuk mencari jalan keluar, sampai lupa melihat ke dalam. Lupa mengevaluasi siapa yang sedang berusaha menyelesaikan masalah itu. Coba tanya dirimu sendiri, apakah masalah ini benar-benar tak bisa diselesaikan? Atau egoku yang terlalu besar untuk mengalah? Apakah ini benar-benar kesalahan orang lain? Atau aku yang terlalu malas, terlalu takut, terlalu cepat menyerah? Kadang, masalah bukanlah musuhmu, tapi cermin. Cermin yang memantulkan sisi-sisi dirimu yang belum kamu akui. Cermin yang memperlihatkan bagian dirimu yang masih harus bertumbuh. Masalah datang bukan hanya untuk kamu taklukkan, tapi untuk kamu pelajari.
untuk kamu tanyakan kembali pada dirimu sendiri. Sudah sejauh apa aku menjadi versi terbaik dari diriku? Sobat Ruhi, seringkali kita terlalu terpaku pada besarnya masalah sampai lupa bahwa yang membuat masalah itu terasa besar adalah caramu memandangnya. Kamu melihat masalah itu dari sudut takutmu. Kamu melihatnya dari pikiran negatifmu. Kamu melihatnya dari luka masa lalumu yang belum sembuh. Dan dari sana, semuanya tampak gelap. Padahal, jika kamu bisa memutar sedikit saja cara pandangmu, mungkin kamu akan lihat bahwa masalah itu tidak seburuk itu. Bisa jadi, masalah itu adalah peluang, pintu, atau bahkan pelindung dari sesuatu yang lebih buruk. Cobalah melihat dari banyak sudut. Jangan kaku, jangan terpaku. Lihat sebagai orang luar. Lihat sebagai dirimu 10 tahun ke depan. Lihat sebagai pelajaran yang kelak akan kamu ceritakan saat kamu sudah berhasil melewatinya. Dan saat kamu mulai mampu melihat dari sudut yang berbeda, disitulah kamu mulai tumbuh. Disitulah harapan mulai muncul. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu mulai berubah. Karena terkadang, masalah itu tak perlu dicari jalan keluarnya dengan panik. Tapi cukup dengan menyadari, mungkin selama ini aku yang harus keluar dari cara berpikirku sendiri. Jadi, kalau kamu merasa masalahmu terlalu besar, tenang, kamu tidak sendiri. Tapi jangan lupa, sebelum kamu sibuk menyelesaikan semuanya, selesaikan dulu cara pandangmu. Bersihkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Karena mungkin, selama ini bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi jiwamu yang terlalu lelah. Karena tak pernah kau peluk dengan sabar. Kamu tidak harus sempurna. Cukup sadar, cukup jujur, cukup mau berubah. Pelan-pelan, kamu akan pulih. Bukan karena hidup jadi lebih ringan, tapi karena kamu mulai jadi pribadi yang lebih kuat. Dan percayalah, Tuhan sedang bersamamu, bahkan saat kamu merasa ditinggalkan.